Saya Ibu Sumini, Ibu mertua. Saya Bidan Sherly. Saya Ibu Aton sebagai tetangga julid. Saya Ibu Sri, tetangga julid. Suatu pagi, ketika Ibu Dinda selesai membeli rujak buah, ia tidak sengaja mendengar teman ibu mertuanya, yaitu Ibu Sri dan Ibu Atun, menggosip tentangnya yang dianggap hamil di luar nikah, dan berpikir itu bukan anaknya Pak Dimas. Karena kejadian itu, Ibu Dinda menjadi sedih, murung, dan stres. Kisah selanjutnya, tonton video ini ya. Sini Bu Sri mampir. Oh iya Cek. Sini Bu, ayo mampir sini Bu. Oh iya. Habis dari mana tadi Bu? Habis beli pulsa Bu. Cek, ada berita baru panas, kamu udah tahu belum? Berita apa tuh Cek? Ini anak mantunya Bu Sumini. Kenapa nantinya Bu Sri? Mantunya Bu Sumini kan hamil tuh Cek. Ya enggak apa-apa tuh Cek, namanya udah nikah. Ya wajar hamil Cek. Kalau hamil 2 bulan ya oke. Hamil 3 bulan. Lah pernikahannya pirang 2 bulan. Bu Sri kan orang terpandang Cek. Pastinya itu mau cari mantu, bibit bobot bebeknya udah dihitung Cek. Lah, wong aku lo tahu sendiri. Aku 3 hari lalu ketemu bocah langsung, ketemu dia nih langsung. Tak tekoki, Nduk, kamu kok kayak hamil? Terus dia jawab gini, iya Bu, saya hamil. Terus dia tak tanya toh, berapa bulan? Katanya gini, anu Bu, 3 bulan. Terus tak hitung, lah mantenannya aja 2 bulan. Kok wis apa jenenge wi metenge 3 wulan. Abah ini sopo? Cing. Anaknya datang Cing. Ya, sapane? Dek Dinda. Oh nggih Bu, mari Bu. Ini loh dia ibu buatnya susu ibu hamil, katanya bagus buat kandungan, diminum dulu. Oke ya Bu. Iya. Loh, kok nggak dihabiskan? Kenapa? Nggak enak ya? Enak kok. Kamu kok sedih kayaknya? Kenapa? Nggak mau cerita dulu sama ibu? Dinda gak sedih kok Bu. Kan tadi habis dari mana? Tadi habis beli rujak buah Bu. Soalnya ngidam. Gitu. Kok nggak ajak ibu? Kan deket tadi Bu di sana. Terus sambil ngomong-ngomong sama ibu-ibu di sana juga. Oh, belum sama ibu-ibu. Ya udah, nggak apa-apa. Oh iya, besok kan kamu cek kandungan ya? Besok sama ibu aja ya, nggak apa-apa kan? Dimasnya sibuk. Ibu kan juga pengen tahu gimana keadaannya cucu ibu. Gak apa-apa. Iya, oh iya, nanti kalau kamu makan, makanannya udah ibu siapin di belakang. Ibu mau pergi dulu ya ke pasar, mau belanja. Ya. Hati-hati ya Bu. Iya. Keesokan harinya. Din, ayo keburu siang. Oh iya Bu, sebentar. Antri dulu, Din, masih banyak, duduk dulu. Iya Bu. Beberapa menit kemudian, panggilan kepada Ibu Dinda. Din, udah dipanggil aja. Dengan Bu Dinda ya. Iya Bu Bidan. Bu Dinda bawa buku KIA-nya. Di bawah Bu. Baik, saya pinjam terlebih dahulu ya Bu, sambil saya cek. Saya pinjam terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Saya lihat dulu. Oh, benar, ini dengan Ibu Dinda rumahnya Bogor ya. Untuk usia kehamilan Bu Dinda ini 3 bulan. Apakah betul Bu? Betul Bu. Jadi untuk selama kehamilan Bu Dinda ini, apakah Bu Dinda mengalami keluhan seperti tidak nafsu makan atau gimana Bu?
Kalau nafsu makannya ya makan seperti biasa Bu, 3 kali sehari. Dan ditambah gitu Bu, yang rasanya asam-asam gitu Bu. Oh iya, baik. Untuk makanan seperti yang asam-asam atau pedas, junk food itu lebih baik dihindari terlebih dahulu nih Bu. Diganti untuk makanan yang lebih kayak seperti berprotein tinggi seperti ikan, daging, terus yang kayak serat seperti sayur-sayuran, buah gitu ya Bu ya. Apakah Ibu ada keluhan lainnya? Nggak ada Bu Bidan. Ada Bu Bidan. Kamu jujur aja sama Bu Bidan. Kamu beberapa hari ini berat sedih terus. Kamu nggak mau cerita sama ibu. Bu, nanti biar menantu saya cerita dulu ke ibu. Nanti kalau menantu saya sepertinya mau cerita sama saya, nanti saya bisa keluar dulu. Iya. Siapa tahu kalau sama ibu mau. Jadi nanti ibu mertuanya biar tunggu di depan dulu nggih, biar Iya. ngobrolnya lebih enak gitu sama anaknya ya Bu. Iya Bu, saya keluar dulu. Ketemu di luar ya. Gimana Mbak Dinda? Baik Bu Dinda, ini kan mertua Ibu sudah di luar, jadi Bu Dinda bisa cerita lebih luas sama saya, lebih enak juga. Jadi Bu Dinda ada masalah apa? Silahkan cerita pada saya. Siapa tahu saya bisa bantu Bu Dinda seperti itu. Jadi gini Bu Bidan, tadi kan saya nggak enak sama mertua saya. Soalnya beberapa hari yang lalu itu kata teman-teman dari mertua saya itu dibilangnya saya itu hamil di luar nikah Bu. Soalnya kan saya hamilnya udah 3 bulan, sedangkan pernikahan saya itu baru 2 bulan Bu. Jadi kan saya jadi tertekan dulu Bu. Oh, jadi gini Bu, ketika seorang pengantin baru yang sedang hamil itu kalau orang-orang ngobrolnya biasanya kan disebutnya kok lebih lebih tua sih ke usia kehamilannya daripada usia pernikahannya, padahal yang mereka omongan itu nggak seperti itu Bu. Jadi pada beberapa wanita kehamilan bisa terjadi begitu cepat setelah menikah Bu. Hal ini bukan suatu yang aneh jika pada saat menikah ia berada pada periode masa subur seperti Ibu. Misalnya wanita yang mengalami haid terakhir pada tanggal 14 April dan memiliki siklus teratur selama 28 hari, maka masa suburnya akan terjadi di tanggal 20 April Ibu, seperti itu. Jadi saat ia menikah di tanggal 29 April ini bersamaan dengan masa suburnya mulai terjadi. Pada kondisi ini kehamilan dapat berlangsung terjadi Bu, seperti itu. Dan HPL dihitung dari sebelum masa subur atau hari pertama haid. Artinya Bu, usia janin nanti akan dihitung mulai dari tanggal 14 April sehingga perhitungan usia janin itu lebih tua dibanding masa pernikahan Ibu, seperti itu. Hal ini berarti seseorang yang sudah menikah 4 minggu bisa saja punya usia kehamilan 6 minggu Bu. Sama kayak Ibu, seperti itu. Perhitungan ini sah karena sudah disepakati secara internasional, seperti itu Bu. Ada 3 cara untuk menghitung kehamilan, yakni dengan metode kalender yang biasa saya jelaskan kepada Ibu. Yang selanjutnya ada metode USG atau USG yang sering saya periksakan atau saya lakukan kepada Ibu. Yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik dan kalkulator kehamilan. Seperti itu Bu. Untuk kalkulator kehamilan ini adalah cara yang paling mudah Bu dilakukan karena bisa dilakukan setiap saat. Ibu juga hanya perlu memasukkan tanggal, bulan, dan tahun, hari pertama dan hari terakhir haid serta siklus haid, seperti itu Bu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Sudah tidak ada yang ditanyakan Bu, saya sudah paham. Baik Bu Dinda, kalau sudah paham saya panggilkan ibu mertuanya lagi nggih. Iya Bu. Sus, tolong panggilkan Bu Sumini nggih di depan. Iya Bu.
Gimana? Udah selesai belum? Sebentar ya Bu, saya jelaskan. Jadi gini Bu Dinda ini tadi kan sudah cerita sama saya. Ternyata Bu Dinda ini masalahnya terlalu banyak memendam masalah sendiri Bu, seperti itu. Jadi Ibu sebagai ibu mertuanya banyak-banyak mendampingi Bu Dinda dan banyak-banyak menanyakan hal, apakah hari ini ada gini, apakah hari ini gini, seperti itu Bu. Soalnya kalau tidak banyak-banyak diperhatikan, Bu Dinda bisa menjadi stres ataupun psikologisnya kena. Kalau psikologisnya kena kan kasihan Bu, nanti calon cucu ibu ikut sedih. Jadi Bu Dinda itu harus happy terus Bu, seperti itu. Kayak harus lebih senang, lebih ceria gitu. Kalau gitu kan nanti cucu ibu ikut senang juga, ikut happy juga, seperti itu. Jadi ibu itu harus banyak mendampingi Bu Dinda, apalagi suaminya. Kalau bisa ibu juga ngobrolin sama suaminya nanti di rumah ya Bu, supaya suaminya juga banyak mendampingi istrinya yang lagi hamil, seperti itu Bu. Apakah ibu paham? Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan Ibu? Kalau saya sendiri udah nggak ada yang ditanyakan Bu. Kalau gini kan saya juga sudah lega. Kamu kalau ada apa-apa diceritakan dulu, nggak apa-apa ya, jujur gitu. Sama kalau malu sama ibu bisa ngomong ke suami kamu, nanti biar dia yang ngomong ke ibu ya. Iya Bu. Makasih ya Bu, saya undur diri, mau pamit dulu.